timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan saling berpengaruh satu dengan lainnya. Misalnya antara ikan dengan air tempat tinggalnya. Bukan hanya dijadikan rumah, tapi juga dipakai untuk berkembang biak. Ikan bilih di Danau Singkarak memiliki kebiasaan unik setiap kali akan berpijah. Mereka akan bergerak ke arah hulu melawan arus untuk meletakkan telur-telurnya pada bebatuan agar bisa dibuahi. Nah, ini yang sangat unik, salah satu cara menangkap ikan bilih di Danau Singkarak. Kebiasaan ikan inilah yang dimanfaatkan warga sekitar Muara Batang Peminggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat untuk mendapatkan ikan endemik Danau Singkarak. Sistem perangkap yang dimiliki oleh 6 keluarga besar ini disebut alahan. Setiap minggunya masing-masing keluarga mendapat giliran untuk memanen ikan. Sungai yang begini lebar akhirnya disekat oleh masyarakat adat, dibagi. Mungkin sekitar 4 meteran dibagi. Nah, disinilah seperti ladang bagi masyarakat di sini. Kemudian disekat dengan bambu, dipanen setiap hari dari zaman dulu. Nggak habis-habis, luar biasa. Karena sifat ikan endemik danau terbesar di Sumatera Barat ini gemar berenang melawan arus, maka warga pemilik alahan membuat semacam jebakan yang berfungsi sebagai perangkap ikan. Ini yang unik di sini. Jadi ikan ini bukan dari sungai. Arusnya dari sungai turun ke danau, tapi ikan ini sebenarnya datangnya dari danau, dia melawan arus. Inilah yang dijaga di sekat-sekat. Jadi apabila dipanen, dia punya perangkapnya itu rapat sekali. Tapi awal untuk agar ikan bilihnya masuk ke dalam sungai, nih mereka kasih lubang-lubang agar ikan bilih yang naik bisa lolos masuk ke perangkap. Kemudian ditutup dengan yang lebih rapat karena ikan bilih tidak bisa atrap. Ini hasilnya. Warga sekitar danau selain menjadi nelayan, biasanya juga memiliki sawah atau ladang. Dengan demikian, sumber penghasilan dari menangkap ikan yang laku dijual Rp30.000 dalam keadaan basah ini bukanlah mata pencarian utama. Setelah jumlah ikan dirasa cukup, setiap kelompok keluarga yang mendapat jatah memanen mulai menebarkan jaringnya. Karena luas lahan yang dimiliki masing-masing keluarga tidak besar, maka hanya dibutuhkan 3 sampai 5 orang sekali panen. Satu kali lempar jala. Coba lihat hasilnya. Macam di laut. Jaring ikan teri. Tapi ini sungai, cetek, ikannya sebanyak itu, luar biasa. Jadi keberhasilan menangkap ikan bilih ini bukan hanya dari lemparan jalanya yang pertama selebar-lebarnya, tapi akhirnya juga itu adalah kunci dari keberhasilan menangkap ikan bilih, yaitu pada saat dia mau menutup bawahnya itu harus bersamaan dan tertutup. Kalau tidak, ikan ini kecil akan kabur. Ikan dengan populasi terbesar di Danau Singkarak ini setelah usia 4 hingga 6 bulan akan bergerak naik memasuki sungai untuk meletakkan telurnya agar bisa dibuahi pada dasar sungai yang jernih dan berbatu. Setelah dibuahi, telur akan kembali tersapu arus masuk ke dalam danau dan menetas. Begitu seterusnya siklus hidup ikan dengan nama latin Mistacoleucus padangensis ini. Nah, ini ikan bilih Danau Singkarak. Ikan kecil yang seperti ikan teri di laut ini mempunyai sifat dia mencari suhu yang lebih dingin, makanya dia naik dari danau ke atas sungai. Nah, disinilah masyarakat mencegatnya untuk memanen ikan bilih ini. Coba. Mulai pertengahan hingga akhir tahun adalah musim yang tepat bagi nelayan untuk memanen. Sebab pada saat itulah ikan yang bisa tumbuh hingga 12 cm ini sedang banyak-banyaknya naik ke hulu sungai.
Jika sedang musim paceklik, hasil tangkapan rata-rata hanya 5 liter dalam sehari. Ini adalah musim yang terendah. Apabila musimnya lagi benar-benar banyak, satu kali lempar jaring ini penuh. Bisa 50 liter. Luar biasa. Penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan oleh nelayan sangatlah diperlukan. Apabila penggunaan jaring dengan kerapatan sangat kecil, penggunaan string sudah marak terjadi. Maka ikan konsumsi penting warga sekitar danau ini akan menghadapi resiko kepunahan. Alat-alat inilah yang membuat tingkat regenerasi ikan menjadi tidak normal. Anak-anak ikan tidak sempat tumbuh dewasa dan dengan sendirinya populasi ikan akan berkurang. Pengambilannya banyak cara. Sangat unik kalau menurut saya ini. Dari ditebar, barusan digeret. Luar biasa, tiap hari dipanen. Banyak orang bilang kurang pas rasanya jika berkunjung ke Danau Singkarak tanpa mencoba kelezatan ikan bili. Umumnya warga di sini memanfaatkan ikan dengan menggoreng kering kemudian dijual. Karena dalam keadaan demikianlah ikan dapat tahan lama dan bisa dijadikan buah tangan. Namun jika ada acara-acara khusus, masyarakat yang tinggal dekat Danau Singkarak mengolah ikan bili menjadi masakan asam padeh. Nah, sebelum diolah ikan bili ini harus dibersihkan. Ini menurut ibu-ibu caranya bapici. Nah, bahasa Minang bilang bapici. Dipencet. Dipencet. Kayak kalau anak nakal dipencet juga enggak? Iyalah. Hanya ikan saja ya. Jadi ikan bilinya dibersihkan, hanya kotorannya dipencet seperti ini, seperti ini. Pencet ini nanti. Dipici. Bapici. Cara Minangnya bapici. Jadi dipencetnya. Pencetnya di sini keluarnya. Di perut nih. Pahit nanti itu. Ibu bilang saya mencetnya nggak benar, padunya keluar, pasti pahit katanya. Jadi nggak sembarang untuk membersihkannya ini, memerlukan teknik. Sepertinya gampang karena udah biasa. Kalau udah biasa ya gampang. Coba lihat. Sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Nah, Bisa? keluar tuh. Bisa itu. Olahan asam padeh ini adalah salah satu variasi masakan ikan yang menyatukan cita rasa pedas dan asam di dalamnya. Perpaduan kedua rasa tadi dan gurihnya daging ikan akan menciptakan sebuah kelezatan yang berbeda dari kuliner berbahan ikan. Nah, untuk mendapatkan asamnya ini menggunakan dua bahan, yaitu satu asam kandis atau dari buah gandaria yang dikeringkan dan belimbing sayur atau belimbing wuluh. Perbedaan mendasar olahan ikan bili di sini adalah semua bumbu tidak ada yang ditumis, tetapi dimasak menjadi satu hingga mendidih. Kemudian ikan disatukan. Kelengkapan komposisi asam amino dan sangat mudah untuk dicerna merupakan nilai tambah yang dimiliki ikan bili. Selain itu, ikan yang juga bisa dijumpai di Danau Maninjau ini mampu meningkatkan kinerja otak dan dapat memperkuat tulang dan gigi. Jangan lihat bentuknya yang kecil, tapi rasanya lilis. Luar biasa. Enak. Memang dari ikannya sendiri udah memberikan rasa yang kuat, enak, dan ditambah lagi dengan bumbu-bumbu yang full asam pade yang ibu-ibu masak. Luar biasa. Kebersamaan ini akan tetap bisa dinikmati oleh masyarakat apabila memang masyarakat menjaga sendiri alamnya dengan cara menangkap ikan secara baik tanpa harus merusak alamnya. Seperti ini, kenikmatan yang luar biasa.